Pernah kepikiran nggak sih soal arti sebuah nama? Buat sebagian orang ya, nama itu cuma sebutan aja. Tapi buat tokoh kita kali ini, namanya itu seolah-olah udah nulisin seluruh takdir hidupnya. Kita bakal selami kisah Santo Willibrordus, seorang pria yang keberaniannya itu kayaknya udah terukir dalam namanya sendiri. Oke, yuk kita coba bedah namanya. Jadi Willibrordus itu gabungan dari dua kata kuno. Pertama, dari bahasa Gotik ada Vilja, yang artinya keinginan kuat atau hasrat yang kuat banget. Terus dari Anglo-Saxon ada Brord, yang artinya ujung tombak. Jadi kalau digabungin, artinya jadi keinginan kuat yang setajam ujung tombak. Keren banget kan? Seolah-olah dari lahir dia itu udah ditakdirkan buat menembus kegelapan dengan tujuan yang super jelas. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Emangnya bisa ya sebuah nama nentuin takdir? Apa nama kita itu cuma sekedar label? Atau jangan-jangan ada kekuatan tersembunyi di dalamnya yang ngebentuk jalan hidup kita? Coba kita simpen dulu pertanyaan ini sambil kita telusuri perjalanan hidup Willibrordus. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari ceritanya. Di sini kita bakal lihat gimana namanya ini nyambung banget sama panggilan jiwanya. Seolah-olah misinya emang udah tertulis dari awal. Jadi Willibrordus ini lahir di Inggris tahun 658. Dia menghabiskan masa mudanya buat belajar di sebuah biara di Irlandia. Tapi di dalam hatinya itu ada sebuah kerinduan yang mendalam banget. Sebuah hasrat yang kuat buat mewartakan Injil di negeri-negeri asing yang sekarang kita kenal sebagai Jerman, Belanda, Luxembourg, dan Denmark. Hasrat ini bukan sekedar keinginan biasa loh. Ini tuh panggilan jiwa yang benar-benar membara. Nah, disinilah misinya dimulai. Tapi coba bayangin, masuk ke negeri asing di zaman itu bukan perkara gampang. Dia bukan cuma berhadapan sama budaya yang beda total, tapi juga kekuatan politik dan kepercayaan yang udah berakar kuat banget. Di sini, dia bakal nemuin sekutu, tapi juga musuh yang sangat kuat. Nah, yang menarik di sini, kita bisa lihat jelas siapa kawan dan siapa lawannya. Di satu sisi, dia dapat dukungan penuh dari Paus yang sampai ngangkat dia jadi uskup dan juga dari Raja Pepin dari kaum Frank. Tapi di sisi lain, ada satu penghalang besar. Raja Rodbot dari Friesland. Wah, raja yang satu ini digambarkan keras kepala banget dan jadi tantangan utama buat misi Willibrordus. Dan disinilah ceritanya sampai ke puncaknya. Sebuah konfrontasi langsung, adu kuat antara dua keyakinan di sebuah pulau yang dianggap super keramat. Willibrordus melakukan sesuatu yang nekat banget. Sebuah tantangan terbuka buat kepercayaan pagan lokal di sana. Jadi, di pulau ini ada 3 aturan suci yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Pertama, jangan bunuh binatang apapun. Kedua, jangan makan tanaman apapun yang tumbuh di sana. Dan yang ketiga, yang paling sakral, kalau mau ambil air dari mata air suci, harus dalam keheningan mutlak. Katanya sih, kalau dilanggar, kutukan bakal langsung datang. Terus apa yang Willibrordus lakukan? Dia dengan sengaja melanggar aturan pertama. Buat nunjukin kalau berhala-berhala yang disembah itu nggak punya kuasa apa-apa, dia malah berburu, membunuh beberapa binatang, terus dimasak buat makan rekan-rekannya. Bisa kebayang nggak tegangnya suasana waktu itu? Dan dia nggak berhenti di situ loh. Dia ambil air dari mata air yang dianggap paling keramat, tempat paling sakral, dan dia pakai air itu untuk membaptis 3 orang. Dia pakai simbol kesucian mereka buat ritual agamanya sendiri. Bener-bener sebuah tindakan yang provokatif banget. Dan puncaknya, dia hancurkan aturan ketiga. Aturan tentang keheningan. Waktu membaptis, dia mengucapkan kata-kata baptisan dengan suara yang lantang, biar semua orang di sana bisa dengar. Dia benar-benar nunjukin kalau dia nggak takut sama sekali sama dewa-dewa mereka. Orang-orang yang nonton udah pasti nahan nafas. Mereka yakin banget kalau Willibrordus bakal langsung jatuh terus mati saat itu juga dihukum sama dewa-dewa penjaga pulau itu. Mereka nunggu, tapi ya nggak terjadi apa-apa sama dia. Tapi keberanian ini ada harganya. Waktu Raja Rodbot dengar berita ini, dia murka besar. Katanya sih buat meredakan murka sang berhala, dia perintahkan salah satu rekan Willibrordus untuk dibunuh. Dan begitulah, salah satu dari mereka akhirnya menjadi martir demi keyakinan mereka. Setelah badai konfrontasi itu berlalu, dan setelah Raja Rodbot meninggal, sebuah babak baru pun dimulai. Inilah masa panennya, masa menuai buah dari benih iman yang ditanam dengan keberanian yang luar biasa. Tanpa ada rintangan utamanya lagi, misi Willibrordus langsung berkembang pesat banget. Dengan semangat yang gak pernah padam, dia terus mempertobatkan banyak orang. Keberaniannya di Pulau Keramat itu jadi legenda yang ngebuktiin kekuatan imannya.
Dan yang keren, bahkan di usia senjanya, semangatnya itu nggak pernah pudar. Dia digambarkan sebagai sosok yang tetap rupawan, selalu penuh sukacita, bijaksana, dan saleh. Dia nggak kenal lelah dalam pelayanannya dan selalu penuh kasih dan perhatian sama orang lain. Ini nunjukin kalau api semangatnya itu tetap menyala sampai akhir hayatnya. Uskup Willy Broders akhirnya wafat pada tahun 739. Dia meninggalkan warisan iman yang udah dia bangun puluhan tahun. Lewat keberanian, ketekunan, dan cinta yang luar biasa. Jadi apa dong yang bisa kita pelajari dari kisah seorang santo dari abad ke-8 ini buat kita yang hidup sekarang? Yuk kita lihat beberapa pesan abadi dari kehidupannya yang penuh keberanian. Pelajaran pertama nih, soal keberanian dan tindakan nyata. Kisah Willy Broders seolah-olah ngasih tahu kita, iman yang teguh itu nggak bisa cuma diam di dalam hati. Iman itu harus kelihatan lewat tindakan kita. Ini pengingat buat kita semua, kalau perubahan itu seringkali datang dari orang-orang yang berani percaya dan berani bertindak. Pelajaran kedua adalah tentang ketekunan dan karakter. Hidupnya nunjukin kalau sebuah misi besar itu seringkali nuntut pengorbanan. Tapi lebih dari itu, dia juga nunjukin kalau kesetiaan dalam pelayanan itu nggak kenal usia. Dan kekuatan karakter itu malah justru kelihatan dari sukacita dan kebijaksanaan, bahkan di masa-masa sulit. Kesetiaan sampai akhir, itulah yang jadi mahkota dari perjalanannya. Pada akhirnya, kisah Willy Broders ini seolah menantang kita dengan sebuah pertanyaan. Berhala modern apa di zaman kita sekarang yang perlu ditantang dengan keberanian yang sama? Mungkin bukan lagi patung batu ya, tapi bisa jadi materialisme, ketidakpedulian, atau bahkan ketakutan kita sendiri. Sebuah pemikiran yang bagus untuk kita renungkan bersama.